Kampung Bari Perigi merupakan kawasan yang memiliki banyak pengrajin industri rumahan, salah satunya pengrajin perabotan alat masak seperti dandang, kuali, dan juga cetakan kue, serta masih banyak lagi. Berbahan dasar dari aluminium yang pengerjaannya masih secara tradisional. Untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya, mari ikuti Ini Sriwijaya kali ini. Inilah dia kerajinan tangan berbahan dasar dari aluminium yang disulap menjadi perabotan alat masak yang bernilai jual tinggi. Salah satu pengrajin aluminium yang masih bertahan sampai saat ini ialah Pak Nasir, berlokasi di Kampung Bari Peringi, Dua Ulu, Palembang. Yang memang sudah dikenal sebagai kawasan yang memiliki berbagai pengrajin industri rumahan. Berbekal pengalaman dan melihat pengerjaan kerajinan aluminium dari orang tua, akhirnya Pak Nasir mewarisi kerajinan ini dengan membuka usahanya sejak tahun 1985. Kini kerajinan berbahan dasar aluminium ini dilanjutkan Pak Nasir bersama keluarganya. Kawasan Kampung Bari Peringi ini memang banyak pengrajin industri rumahan yang melanjutkan warisan dari orang tua. Industri rumahan seperti ini didukung oleh perangkat setempat karena dari segi ekonomi dapat menunjang perekonomian warga. Selain itu dapat menjadi contoh bagi warga sekitar untuk mengembangkan potensi yang ada agar ciri khas dari kampung ini sendiri tidak hilang. Kalau di kawasannya kita berada di Kelurahan Dua Ulu, Mbak, tepatnya Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, tepatnya di Lorong Sepakat RT 18 RW 04. Kalau pengrajin rumahan cukup banyak ya, Mbak ya, lebih dari 3 tepatnya. Tapi berbagai bidang, ada yang buat cetakan, ada yang untuk buat speedboat, perahu ketek, terus juga ada yang bikin pengrajinan dari kayu juga ada sebagian. Ya kalau saya lihat mereka di sini termasuk mata pencaharian utama, Mbak. Kalau dari segi UMKM di sini ya bisnisnya. Jadi sangat bagus untuk perekonomian keluarga mereka tersendiri untuk menunjang perekonomian mereka gitu.
Berbagai perabotan alat masak yang berbahan dasar dari aluminium dibuat oleh Pak Nasir. Seperti dandang, panci, kuali, cetakan lontong, cetakan kue dan loyang kue, dan masih banyak lagi. Selain membuat perabotan dari aluminium, Pak Nasir juga menerima servis bagi warga yang ingin memperbaiki alat memasaknya. Seluruh kerajinan ini masih dibuat dengan cara manual atau tradisional menggunakan tangan. Alat yang digunakan juga sederhana, yaitu ada gunting, tang, paku, palu, dan alat ukir. Pertama-tama Pak Nasir memilih aluminium yang telah ia beli. Biasanya berukuran satu kepingnya 1 kali 2 meter dengan harga Rp150.000 sampai Rp300.000, tergantung tebal tipisnya aluminium. Setelah itu barulah Pak Nasir menggunting atau memotong aluminium sesuai pesanan dan keinginan customer yang ingin dibuat. Setelah itu diukir dan dirakit hingga jadi perabotan alat masak yang diinginkan. Kalau di sini ya ada dandang, paling ada kadang-kadang sepis untuk dandang yang sudah rusak buntutnya itu kan bawahnya. Ya, iya. Kendalanya ada kendala nggak Pak dalam pembuatan ini sendiri? Ya, karena terbiasa itu gunanya tidak perlu terlalu ini kan kendalanya. Cuma bagi untuk kedepannya, kalau untuk mempercepat proses pembuatan kan kita misalnya pesanan mendadak, ada kan perlu alat yang lebih agak canggih dikit istilahnya. Pembuatannya berarti 1 hari itu bisa selesai? Ya, kalau pecah dandang tuh paling 1 sampai 2 buah lagi. Kalau untuk loyang-loyang kue ini tidak tentu. Kadang bisa sampai 50 lagi. Yang pastinya kalau alat motong tuh gunting, tangan. Itu alat untuk melipat ya besi paling yang sederhana masih kan. Biasanya dalam sehari untuk pembuatan dandang atau perabotan yang berukuran lebih besar, Pak Nasir bisa menghasilkan 2 buah dandang. Kalau untuk loyang kue yang berukuran kecil biasanya bisa mencapai 50 loyang dalam sehari. Karena masih menggunakan alat manual dan mesin yang lama, proses produksi tidak bisa terlalu banyak. Biasanya Pak Nasir memproduksi perabotan alat memasak dari aluminium setiap harinya. Dan tidak sepi akan pelanggan. Namun sejak COVID-19 yang lalu, sedikit berdampak pada penjualannya saat ini. Sehingga Pak Nasir hanya membuat ketika ada pesanan saja.
Untuk harganya, perabotan alat masak dari aluminium ini beragam, mulai dari Rp10.000 hingga bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung besar, kecil, dan tipisnya aluminium. Dahulu kala, perabotan memasak umumnya terbuat dari bahan dasar aluminium karena bahan ini mudah menyerap panas lebih cepat, tidak mudah karat, ringan, dan mudah dibersihkan. Walaupun seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih, banyak alat memasak di dapur yang saat ini berinovasi, berbahan dari plastik dan stainless. Walaupun masing-masing memiliki keunggulan dari segi bahan, namun bahan dasar aluminium saat ini tetap digemari dan dicari oleh masyarakat. Selain bahan dasar aluminium, Pak Nasir dibantu oleh sang anak juga membuat cetakan telur gabus yang berbahan dasar dari kayu dan aluminium. Pak Nasir memanfaatkan semua sisa dari aluminium yang ia gunakan agar tidak terbuang dan dapat dipergunakan. Bagi Pak Nasir dan sang anak, membuat kerajinan ini tidak ada kendala dan kesulitan. Hanya saja mereka berharap kepada pemerintah adanya bantuan dari segi pendanaan, pendampingan, dan juga bantuan alat untuk para UMKM yang ada di Kota Palembang agar dapat mengembangkan dan memajukan usahanya lebih baik. Ya, sudah terkena dampak COVID itu, penurunan sangat drastis.
Dari penjualan ke pasar sudah mulai berkurang, yang datang juga kan kemarin berkurang, dan ditambah lagi untuk era sekarang, era digitalisasi. Seharusnya pemerintah untuk support digitalisasi, tahap awal yang akan dilakukan itu pendampingan kami dahulu sebagai UKMK. Jangan langsung tiba-tiba mendatangkan investor asing lah apalah untuk ini. Pemerintah harus menjelaskan bagaimana alur e-commerce, digital commerce bagi kami yang awam tidak tahu bagaimana support. Terus dari alat, infrastruktur kami kurang. Bagaimana kami untuk memajukan usaha, sedangkan dari situ pemerintah tidak melihat kami sebagai UKMK kecil untuk dikembangkan. Pemberdayaan masyarakat sini dengan adanya ini dahulunya bisa 10 bahkan lebih yang bekerja di sini. Tetapi ya tergerus, banyaklah usaha UKMK sekarang yang tergerus hasilnya gara-gara perubahan yang dari konvensional ke era digital. Kerajinan perabotan alat masak berbahan dasar aluminium ini memang sedikit tergerus oleh zaman, dikarenakan banyaknya tergantikan oleh inovasi-inovasi berbagai macam perabotan yang lebih canggih. Namun berkat kegigihan dan kerja keras Pak Nasir dan keluarga, usaha ini tetap berjalan dengan lancar. Selain dukungan penuh dari keluarga, perangkat setempat dan warga sekitar juga mendukung berbagai usaha kerajinan yang ada di Kampung Bari Perigi yang masih bertahan hingga saat ini, karena para pengrajin di sini dapat memberikan dampak positif dari segi ekonomi dan juga sosial. Ini dipasang bawah ini. Bawah ini ya. Iya. Jadi adonannya masuk ke dalam. Ya, kayak ini Masuk sini. Kan. Sangat bersyukur bahwa warga kami ini masih ada yang berusaha. Artinya ini yang kita jenguk sekarang ini pembuatan cetakan kue. Ini dari bahan aluminium. Nah, ini masih bertahan walaupun dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Di lingkungan kami ini di Kampung Perigi ini ada 6. Tadinya banyak tiap rumah. Sekarang kena keadaan jadi tinggal yang bertahan ada 5 lagi. Nah, alhamdulillah di Liput ini mudah-mudahan pemerintah pasang jenguk bahwa di Kampung Perigi 2 Ulu ini masih ada UMKM yang perlu bantuan dana untuk mengembang ke usaha ke depan. Iya, kendalanya pemasaran, dana dengan pemasaran sekarang. Diharapkan pemerintah dapat melirik potensi usaha kerajinan yang satu ini, agar dapat dikenal oleh warga untuk dapat mencintai produk kerajinan dalam negeri. Dan usaha-usaha dari produk aluminium ini dapat merambah pasar internasional. Ya, selama alatnya. Nggak berapa lama? Kamu ini ya. Ini. Ini gua ngembek apa kita nganter. Ada yang ngembek, ada yang nganter tuh. Masuk adonan. Nih.
Karena bahan dasar aluminium dapat dijadikan beragam perabotan alat masak yang tentunya memiliki manfaat yang luar biasa. Meskipun dengan seiring berkembangnya zaman, perabotan mulai banyak yang berinovasi. Namun perabotan dengan bahan dasar aluminium seperti ini masih banyak digemari oleh masyarakat karena harganya yang relatif murah, ringan, tahan panas, dan mudah menyerap panas dari api. Demikianlah ini Sriwijaya kali ini. Saya Regita Dita Revani dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.